Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Dan satu hal lagi, untuk mewujudkan Indonesia yang sehat, ingat selalu pesan Ibu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Hai para mahasiswa, kita ketemu lagi, kita jumpa lagi untuk membahas di part berikutnya adalah mengenai kalimat. Yang sebelumnya kita sudah membahas di topik kata, dan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal yang terkait dengan kalimat. Ya, seperti apa bahasan kita pada kesempatan kali ini? Masih dengan literatur yang sama, masih dengan saya, masih dengan Ratna Suryani di channel akun YouTube saya. Mari kita belajar bersama. Baik, saya akan lanjutkan dengan membahas mengenai kalimat. Kalimat sering diartikan sebagai kumpulan dari beberapa kata, namun tidak semua kumpulan dari beberapa kata dapat disebut kalimat. Menurut Mulyono, kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan dalam wujud lisan. Kalimat diiringi oleh alunan titik nada, disela oleh jeda, diakhiri oleh intonasi selesai. Seperti yang saya lakukan sekarang ini. Ya, ada jedanya, ada titik nadanya, bahkan ada intonasinya dari mulai mengawali, di tengah-tengah sampai mengakhiri. Ya, mengakhiri maka ada nadanya sendiri, sehingga pendengar itu bisa mengerti, oh ternyata ini kalimat yang sudah diakhiri atau yang baru dimulai, atau masih ada koma, masih ada kelanjutannya, gitu ya. Oke. Dalam wujud tulisan huruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, tanda seru. Sementara itu disertakan pula di dalamnya berbagai tanda baca di dalam kalimat itu, yang berupa spasi atau ruang kosong, kemudian ada tanda koma, ada titik koma, ada titik dua, atau sepasang garis pendek yang mengapit bentuk tertentu. Tanda-tanda itu tadi yang saya sebutkan sepadan dengan intonasi selesai atau melanjutkan atau jeda, gitu. Adapun kesenyapan diwujudkan sebagai ruang kosong setelah tanda titik, tanda tanya,
dan perintah atau ruang kosong sebelum huruf kapital permulaan. Kalimat mempunyai bagian-bagian atau unsur, ya kita sudah mempelajari bahkan sejak di bangku sekolah dasar bahwa kalimat itu tersusun atas beberapa unsur, ya para mahasiswa. Setiap unsurnya berupa kata atau frasa yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Fungsinya adalah sebagai subjek, predikat, objek, pelengkap, atau bahkan keterangan. Nah, sama seperti pada kata yang tadi sudah kita bahas, kalimat pun juga terdiri dari beberapa macam bentuk. Kita akan mencoba membahas satu persatu mengenai pengertian-pengertian dari macam-macam bentuk kalimat. Yang pertama adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Kalimat majemuk juga dapat diartikan sebagai kalimat yang terdiri atas lebih dari satu posisi, sehingga mempunyai paling tidak ada dua predikat yang tidak dapat dijadikan dalam satu kesatuan. Karena sifat itu, maka kalimat majemuk selalu berwujud dua klausa atau lebih. Kalimat majemuk biasanya dibagi menjadi 5. Ada 5 macam, yaitu ada kalimat majemuk setara, ada kalimat majemuk bertingkat, ada kalimat majemuk setara rapatan, kemudian yang keempat ada kalimat majemuk bertingkat rapatan, dan kalimat majemuk campuran. Ya, namun di sini saya tidak membahas secara lebih rinci. Yang kedua, macam dari kalimat adalah frasa. Frasa adalah bagian kalimat yang memiliki dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsinya. Maksud dari tidak melampaui batas fungsi adalah gabungan kata tersebut tidak melampaui fungsi kalimat. Sebuah kalimat dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan tiap-tiap bagian menduduki fungsi tertentu. Jadi ada fungsinya masing-masing di tiap-tiap kalimat. Misalnya ada bagian keterangan. Jadi frasa adalah gabungan kata yang belum menjadi kalimat. Frasa belum menjadi kalimat, ini yang harus ditekankan. Untuk lebih jelasnya, saya akan contohkan. Misalnya ada kalimat, para siswa itu sudah berlatih kemarin. Para siswa itu berfungsi sebagai subjek. Kemudian sudah berlatih berfungsi sebagai predikat. Dan kemarin adalah fungsi dari keterangan. Masing-masing fungsi ini, ya, misalnya di fungsi subjek ada para siswa itu. Ini adalah satu frasa yang terdiri dari 3 kata. Para siswa itu. Jadi ada 3. Kemudian sudah berlatih. Ini adalah frasa yang kedua, terdiri dari 2 kata. Sudah berlatih. Oke. Dan kemarin, ini juga adalah frasa. Satu frasa yang terdiri dari 1 kata, kemarin. Fungsinya adalah sebagai keterangan. Oke, ini adalah contoh frasa. Kemudian yang ketiga mengenai kalimat adalah klausa. Sebenarnya istilah klausa itu dipakai untuk merujuk pada deretan kata yang paling tidak memiliki subjek dan predikat, tetapi belum memiliki intonasi atau tanda baca tertentu. Contohnya,
Contoh, Ahmad baru membeli mobil. Tanpa tanda baca, tanpa intonasi tertentu, maka ini disebut dengan klausa. Ya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa klausa adalah kata atau kelompok kata yang membentuk kesatuan kalimat. Klausa juga dapat diartikan sebagai kalimat tunggal yang membentuk kalimat majemuk. Klausa biasanya dibahas sehubungan dengan kalimat majemuk. Jadi dalam hal ini kalimat majemuk berasal dari dua kalimat tunggal atau lebih. Misalnya yang saya contohkan adalah ibu sedang memasak dan ayah sedang membaca. Ibu sedang memasak ini adalah klausa yang pertama. Ayah sedang membaca adalah klausa yang kedua. Satu kalimat dengan dua klausa. Oke ya, bisa dipahami ya. Ya. Saya lanjutkan untuk macam kalimat yang berikutnya adalah mengenai bahasa baku. Secara umum, bahasa baku dapat dipahami sebagai salah satu ragam yang telah ditetapkan penggunaannya dan dijadikan tolok ukur sebagai bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi yang bersifat resmi, baik lisan maupun tulisan. Dengan kata lain, ragam bahasa baku ini dapat dikatakan sebagai bahasa yang digunakan dalam situasi resmi atau formal. Secara tertulis, misalnya, dalam surat menyurat dinas, lamaran pekerjaan, kemudian karangan ilmiah, buku pelajaran, kemudian ada undang-undang, kemudian ada peraturan-peraturan, dan sebagainya. Jadi banyak sekali menggunakan bahasa baku yang di dalamnya termuat kalimat-kalimat yang sudah disusun sedemikian rupa. Secara lisan, misalnya sebagai dasar pengantar dalam pendidikan, kemudian rapat dinas, pidato kenegaraan, khotbah, penerangan, dan sebagainya. Di luar keperluan itu, kita boleh menggunakan bahasa yang non-baku atau barangkali non-formal, sebutannya begitu ya. Selain fungsi penggunaan untuk situasi-situasi resmi, ragam bahasa baku juga mempunyai 4 fungsi. 3 diantaranya sebagai perlambang atau simbolik, sedangkan yang satu lagi bersifat objektif. Oke. Fungsinya yang pertama adalah fungsi pemersatu bahasa baku ya. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah pemberi kekhasan. Yang ketiga, fungsinya adalah pembawa kewibawaan. Yang keempat, fungsinya adalah sebagai kerangka acuan. Ya, ini adalah salah satu macam kalimat yang memang tertuang dalam bahasa baku. Kemudian di macam kalimat berikutnya, ya, kalimat yang disusun sedemikian rupa kita sebut sebagai paragraf. Secara umum, paragraf dapat diartikan sebagai susunan dari sejumlah kalimat yang saling berkait sehingga membentuk satu kesatuan. Paragraf atau kata lainnya adalah alinea, adalah suatu kesatuan pikiran yang merupakan kesatuan yang lebih tinggi atau lebih luas daripada kalimat. Jadi susunan kalimat gitu ya, disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah alinea atau paragraf. Kalimat-kalimat dalam paragraf biasanya terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Apakah sebuah paragraf harus selalu memiliki kalimat utama? Sebenarnya tidak selalu ya. Jawabannya itu tidak selalu.
Tetapi sebuah paragraf harus memiliki pikiran utama. Jadi jelas apa yang sebenarnya ingin dibicarakan dalam paragraf itu. Tanpa adanya pikiran utama, pengembangan paragraf akan kesana kemari atau tidak fokus. Sebuah paragraf yang tidak memiliki pikiran utama tidak akan berbentuk utuh. Oleh karena itu, syarat paragraf yang baik adalah adanya kesatuan atau kohesi dan kepaduan. Maka kalau tidak ada kalimat utamanya, sangat diperlukan tetap ada pikiran utamanya. Paragraf dianggap mempunyai kesatuan jika kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut bersama-sama menyatakan suatu hal atau tema tertentu. Paragraf dianggap padu jika semua kalimat yang membangun paragraf itu saling berhubungan dengan kompak. Ya, itu ya kita sebut dengan paragraf. Kaitannya dengan kalimat berikutnya adalah berbicara mengenai semantik. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani. Sema yang berarti tanda atau lambang atau sign. Berdasarkan arti kata tersebut, semantik dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari makna suatu kata. Sebagai kata teknis yang mengacu ke salah satu cabang linguistik, istilah semantik pertama kali digunakan oleh seorang berkebangsaan Perancis bernama Michel Briel di tahun 1883. Berbicara mengenai semantik, ya para mahasiswa, berarti membicarakan masalah yang berhubungan dengan makna kata, kemudian juga perubahan makna kata, kemudian berbicara juga tentang hubungan kata atau hubungan antar makna gitu, kemudian pertalian bentuk kata. Nah, itu tadi tentang semantik, dan macam yang lain yang kita bahas tentang kalimat ini kaitannya adalah dengan gaya bahasa. Gaya bahasa ditunjukkan di setiap kita melakukan komunikasi, ya, membentuk sebuah kalimat yang kita susun hingga pada akhirnya membentuk sebuah alinea atau paragraf gitu. Secara sederhana, gaya bahasa dapat dipahami sebagai cara pengarang dalam mengungkapkan pikiran dan perasaannya menggunakan pilihan bahasa yang tepat. Menurut Keraf, gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis. Sementara itu, menurut Tarigan, gaya bahasa merupakan retorik, yaitu artinya penggunaan kata-kata atau kalimat dalam berbicara dan menulis digunakan untuk meyakinkan atau memengaruhi penyimak atau pembacanya. Ya, kalau kita membaca sesuatu kemudian kita pada akhirnya terpengaruh atau merasa yakin dengan apa yang kita dengar atau apa yang kita baca, maka gaya bahasa yang ditunjukkan di dalamnya sudah berhasil mempengaruhi kita. Itu ya. Dari penjelasan yang baru saja saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keyakinan seseorang secara kreatif untuk menumbuhkan efek keindahan. Secara garis besar, gaya bahasa atau majas dapat dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa penegasan, gaya bahasa pertentangan, dan gaya bahasa sindiran.
Gaya bahasa perbandingan adalah gaya bahasa yang membandingkan satu hal dengan yang lain. Gaya bahasa perbandingan itu terdiri dari gaya bahasa, ada metafora, ada personifikasi, ada asosiasi, ada alegori, ada parabel, ada litotes, eufemisme, kemudian hiperbola, simbolik, kemudian ada sinekdo, pars pro toto, totem pro parte, kemudian ada tropen, metonimia, alusio, alusi, parafrasis, dan antonomasia. Gaya bahasa penegasan yang berikutnya, pengertiannya adalah gaya bahasa yang berfungsi untuk menegaskan sesuatu. Gaya bahasa penegasan ini juga bermacam-macam, namun memang tidak saya detailkan, hanya saya sebutkan macamnya saja. Gaya bahasa penegasan ini terdiri dari gaya bahasa repetisi, paralelisme, tautologi, pleonasme, klimaks, antiklimaks, asindenton, polisendenton, retoris, invers, elipse, koreksio, interupsi, exclamatio, praterito, dan enumerasio. Kemudian gaya bahasa pertentangan adalah gaya bahasa yang berfungsi untuk mempertentangkan satu hal dengan hal yang lain. Gaya bahasa pertentangan ini terdiri dari ada paradoks, ada kontradiksio, ada interminis, ada antitesis, ada anakronisme, dan okupasi. Nah, yang terakhir ada gaya bahasa sindiran, adalah gaya bahasa yang berfungsi untuk menyindir. Gaya bahasa sindiran terdiri dari ironi, sinisme, dan sarkasme. Nah, para mahasiswa bisa melihat lebih dalam lagi, mencari literatur yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi tentang macam-macam gaya bahasa yang saya sebutkan tadi. Ya. Yang kedelapan, para mahasiswa, kaitannya dengan berbicara mengenai kalimat, kita juga berbicara mengenai peribahasa, karena peribahasa ini juga disusun atas dasar susunan dari kata per kata yang membentuk kalimat, gitu ya. Peribahasa tidak dapat dipisahkan dari suatu bahasa karena mampu memberikan rangsangan untuk menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa dan budaya yang dimiliki jelas oleh suatu bangsa, gitu ya. Selain indah, ringkas, dan padat, peribahasa juga berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup, dan aturan tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat. Peribahasa dapat diartikan sebagai ungkapan kias yang terdiri dari pameo, pepatah, dan perumpamaan. Pameo berarti kalimat pendek yang digunakan sebagai semboyan atau penambah semangat. Itu pameo. Contohnya, banyak kerja, sedikit bicara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Ini contoh dari pameo. Kemudian ada pepatah, yang merupakan peribahasa yang mengandung nasihat atau anjuran dari orang tua. Misalnya, tong kosong nyaring bunyinya. Ya, diperuntukkan untuk orang yang terlalu banyak bicara tapi ternyata tidak tahu apa-apa, gitu. Kemudian besar pasak daripada tiang. Nah, ini juga masuk dalam kategori pepatah. Kemudian ada lagi yang disebut dengan perumpamaan, adalah peribahasa yang berupa perbandingan. Ciri-cirinya memakai kata-kata umpama, seperti, laksana, bak, dan bagai.
ya. Itu adalah macam-macam yang memang terkait dengan yang kita bahas kali ini mengenai kalimat. Banyak sekali para mahasiswa. Saya rasa untuk kelanjutan, untuk kesusastraan akan kita bahas di video di part berikutnya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk kata dan kalimat, ya. Semoga bisa bermanfaat dalam keadaan sehat dan bahagia, walaupun eranya pandemi, tapi tetap bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Ya, baik para mahasiswa, tetap semangat, tetap belajar. Saya akhiri, terima kasih untuk perhatiannya. Yang suka silakan di like, tidak di like pun tidak apa-apa, ya. Dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Tunggu video selanjutnya.